Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Basir rahimakumullah. Yang pertama, mari kita selalu mengucapkan syukur datang sampun Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kondisi bahagia insyaallah. Karena sakit sarang-sarang melaksanakan salat maghrib berjamaah. Tidak semua orang bisa datang ke masjid untuk berjamaah. Maka kita bersyukur Gusti Allah ngelesaaken kita ini saged sareng-sareng berjamaah di masjid insyaallah ngantos sholat isya. Mugi-mugi istiqomah berjamaah di masjid. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Hari ini adalah bulan Dzulqa'dah. Satu di antara 4 bulan yang disebut sebagai Syahrul Hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan di antara bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Ini para ulama sepakat 4 bulan ini istimewa. Di antara keistimewanya adalah kalau kita banyak beramal soleh, maka pahala kita dilipat gandakan. Pun juga sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, maka dosa kita pun dilipat gandakan. Karena ini adalah bulan yang suci, bulan yang Allah muliakan, makanya kemudian kita berjaga-jaga. Allah katakan dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. Inna iddatas syuhuri 'inda Allahi syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan itu dalam 1 tahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari itu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu adalah ada 4 bulan namanya bulan hurum, bulan yang Allah muliakan. Nah, pertanyaan jemaah rahimakumullah, apa yang istimewa dengan bulan Dzulqa'dah ini khususnya? Hari ini ya, sebagian saudara kita berangkat ibadah haji. Dados Allah katakan dalam Al-Quran, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya telah Allah tentukan. Dados bulan haji itu ada 3 macam, ada 3 bulan. Di awal dengan bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah adalah bulan haji. Makanya kemudian kloter pertama sudah berangkat ibadah haji. Kemudian rahimakumullah, Rasulullah itu dalam kehidupan beliau 4 kali melaksanakan ibadah umroh, dan keempat-empatnya dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Arti tersebut ini sangat istimewa. Dzulqa'dah itu bulan yang memang Allah haramkan untuk berperang, makanya namanya Qa'idah. Qa'idah itu berasal dari kata qa'ada ya'udu, qu'ud, duduk, berhenti. Nah, tersebut tidak perang. Nah, sehingga orang jahiliyah itu memang menghormati bulan Dzulqa'dah, tidak boleh perang. Dan kemudian direntetkan dengan 4 bulan yang Allah muliakan itu. Nah, jemaah rahimakumullah, sekilas tentang ibadah haji. Insya Allah sesuai dengan arahan Pak Menteri Agama, ya,
kemudian juga kerajaan Saudi, haji tahun ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena haji akbar. Kenapa haji akbar? Karena wukufnya tepat pada hari Jumat, dan itu yang Rasul alami pertama dan terakhir kali Rasul itu melakukan ibadah haji. Rasul itu ibadahnya satu kali, dan itu juga pada waktu haji akbar. Kebetulan di Indonesia ini, jemaah rahimakumullah, ibadah haji itu dilaksanakan dengan cara tamattu. Ada 3 macam ibadah haji, ada namanya ifrad, qiron, dan tamattu. Ya. Kalau ifrad itu haji secara khusus, artinya dia berangkat haji secara khusus, makanya kemudian berangkatnya biasanya tanggal awal-awal Dzulhijjah, karena ibadah haji itu dilaksanakan tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, jadi berangkat, dan itu kesulitan bagi kita, nggak mungkin, karena kita ini antrinya sangat panjang. Kalau ifrad nggak mungkin. Yang kedua qiron itu bersamaan, umroh dan haji bersamaan. Itu bisa dilakukan kalau jamaah haji Indonesia itu masuk di gelombang kedua akhir. Kayak saya dulu itu gelombang kedua akhir, terus umroh pakai baju ikhram, dia nggak boleh melepas baju ikhram sampai masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Makanya kemudian harus mepet, umrohnya harus mepet. Kalau nggak mepet yo 10 dino pakai baju ikhram ya ambuni. Harus mepet, karena tanggal 8 mulai masuk ibadah haji. Nah, karena itu juga kesulitan bagi kita sekalian, karena memang jamaah haji ini paling banyak, antrinya paling panjang, dan orangnya tua-tua, maka kemudian dipilihlah yang namanya haji tamattu. Haji tamattu adalah umroh dulu baru haji. Ya, nah, karena ini haji tamattu, tamattuan haji santai haji tamattu itu nggak kubu-kubu, nggak nanya-nanya, ya. Maka dia kena dam nusuk, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, jamaah haji kita ini nanti dia berangkat ke Madinah dulu untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya. Sebelum dia berangkat umroh, dia melaksanakan namanya program arba'in. Nah, ini saya ingin bahas tentang arba'in. Jamaah rahimakumullah, dados menawi dengan ngersakaken umroh. Ada rezeki berangkat umroh, pilihlah program 16 hari yang bisa menetap di kota Madinah 8 hari, namanya arba'in. Apa arba'in itu? 5 waktu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. 5 kali 8 berapa? 40 arba'in. Apa istimewanya arba'in itu? Ini hadisnya sahih hasan dari Imam Ahmad. Rasul bersabda begini, man sholat fi masjidi arba'ina sholatan la tafutu sholatun. Barang siapa yang sholat di masjidku 40 waktu sholat, tidak satu pun tertinggal satu sholat pun. Jadi dia 5 kali berjamaah di Masjid Nabawi selama 8 hari, 40 kali. Kata Rasul, kutibat lahu baro'atum minan nar, maka dia dicatat baginya dibebaskan dari siksa api neraka. Wa najatum minal azab, dan Allah akan selamatkan dia dari azab. Wa buriat minan nifaq, dan Allah akan lepaskan dia dari sifat kemunafikan. Nah, ini istimewanya program arba'in. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ibadah haji setelah itu kemudian berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Ibadah haji sebenarnya hanya dilaksanakan nggak sampai 10 hari selesai. Ya, setelah umroh itu ikhram, tawaf, sa'i dan cukur, kemudian menunggu jamaah haji di hotel masing-masing sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, 8 Dzulhijjah itu hari apa? Hari tarbiyah. Oke, jamaah haji memakai baju ikhram di hotel mereka, mulai niat Allahumma hajjan atau labaik Allahumma hajjan, maka sudah mulai dia melaksanakan ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau hajinya haji reguler bersama pemerintah dan teman-teman sebelah misalkan,
8 Dzulhijjah jamaah haji berangkat ke Arafah. Kalau Muhammadiyah 8 Dzulhijjah jamaah haji berangkat ke Mina, mabit di Mina. Sebagaimana Rasulullah tanggal 8 Dzulhijjah mabit di Mina. Nah, itu enaknya kalau kita punya KPIH, kita bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tanggal 8 Dzulhijjah kita menginap di Arafah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 hari apa? Hari Arafah. Ya. Di situ puncak-puncaknya haji namanya wukuf di Arafah. Saya jelaskan. Wukuf ini rukun haji, tidak boleh ditinggalkan, wajib diikuti. Kalau ditinggalkan nggak sah hajinya. Sak loro-loroe dia wajib wukuf walaupun hanya sekedap mawon. Digelendeng sampai kursi roda, ewes doa, balik. Namanya safar wukuf, ya, karena dia al-hajju Arafah, haji di Arafah. Nah, istimewanya jemaah rahimakumullah, setelah kita sholat zuhur dan asar berjamaah qashar, kemudian mendengarkan khutbah wukuf di Arafah, manjing sholat zuhur, para jamaah haji wajib melaksanakan wukuf di Arafah dengan memperbanyak doa dan munajat sampai dengan tenggelam matahari. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis bahwa ketika tanggal 9 Dzulhijjah para hamba Allah sedang wukuf di Arafah, fa innallaha la yadnu, kata Rasulullah. Ketika itu Allah turun dari arasnya. Dana yadnu itu turun mendekati hamba-hambanya. Summa yubadul malaikah. Kemudian Allah itu membangga-banggakan orang yang wukuf itu di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, kesini kamu sekalian. Lihat itu hambaku sedang wukuf di Arafah. Lihat, Rasul bangga, Allah bangga ketika melihat hambanya sedang wukuf di Arafah. Kemudian Allah berjanji, fa iyad'uni astajib lahum. Kalau hambaku yang wukuf itu bermunajat berdoa kepadaku, aku jawab doa-doanya. Wa yas'aluni, kalau hambaku itu meminta kepadaku, u'tiyalahum, aku beri apa mereka minta. Wa yastaghfiruni, kalau mereka itu meminta ampun kepadaku, aghfir lahum, aku ampuni dosa-dosa mereka. Wala ubali, aku enggak peduli. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah wukuf itu wajib semua jamaah haji melek, nggak boleh tidur, nggak boleh ngobrol, bermunajat. Model itu nggih wonten jamaah itu sing rodok male lho. Jam 3 ngoten jenenge wong melek ndonga kan ya pegel jamaah iki. Nah, ngono tak gugah, Pak. Ayo donga. Ngono apa Ustaz? Yo buku sing akeh. Pun kentekan donga kalau Ustaz lho, kentekan donga iki apa sih? Jadi ono wong kentekan donga. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, tanggal 9 sampai dengan terbenam matahari masuk maghrib, jamaah persiapan berangkat ke Musdalifah, yaitu mabit di Musdalifah. Dan kalau kita naik bis ke Musdalifah, jaraknya kira-kira antara Al-Basid sampai dengan Bangsal, ya, naik. Kalau teman-teman yang lain itu jalan kaki, soro jamaah, capek. Ke Musdalifah kita mabit sebentar, setelah lewat tengah malam, maka kira-kira jam 2 dini hari jamaah diangkut ke Mina, ya, berurutan, iring-iringan. Itu kalau nggak sabar, masya Allah, karena ujian terberat jamaah itu di Musdalifah. Di Musdalifah, setelah capek di Arafah wukuf, dia harus antri panjang di Musdalifah. Kalau kita tidak mengikuti arahan ketua kloter, kepingin dan naik bis, bisa jantungin kita. Dan ini ujian sangat berat di Musdalifah. Nah, singkat cerita, jamaah dari Musdalifah menuju ke Mina tanggal 10 Dzulhijjah, menuju ke Mina atau mabit di Mina. Tanggal 10 itu hari apa? Hari raya Aidul Kurban, Aidul Adha. Tanggal 10 Dzulhijjah
jamaah haji melaksanakan kegiatan namanya melempar jumroh akobah. Berangkat dari tenda Mina ke Jamarot, jaraknya itu kurang lebih 4 km. PP berapa? 8. Ada apa dekat? Dekat. Seneng jamaah. Kalau ono rasa di sana pokoknya aslinya seneng dekat gitu. 8 kilo, bayang loh, masya Allah. Nah, lempar jumroh akobah, masya Allah. Jamarot itu ya kita melempar setan, itu simbolnya kita melempar setan. Ya, padahal Rasul mengajarkan kalau melempar kerikil itu harus sungguh-sungguh. Ininya harus di belakang kepala kita, kemudian kita lemparkan itu. Dari setan, ojo banter-banter, engkau koncoku mana pengen iku. Dan kalau dilempar boleh balik mana ya. Oke, don. Setelah itu jamaah pulang dari Jamarot melempar jumroh akobah, dia pulang. Nah, setelah pulang namanya tahallul awal. Setelah melempar jumroh akobah, jamaah haji melepas baju ihramnya, ganti baju biasa, kemudian mencukur rambut, tahallul awal namanya. Nah, boleh melakukan apapun kecuali hanya satu, berhubungan suami istri. Oke, nginep di Mina. Tanggal 11 Dzulhijjah, hari apa itu? Hari Tasyrik. Kita berangkat lagi pakai baju bebas, ya, dari tenda Mina menuju ke Jamarot. Berapa kilo? 4 kilo 4, 8 kilo PP. Melempar jumroh ula 7, wusta 7, akobah 7. Nah, podo dari setan, ojo banter-banter. Kok waktu kemana sampai ini? Balik mana ya ke Mina. Tanggal 12 Dzulhijjah, hari apa itu? Hari tasyrik yang kedua. Jamaah haji berangkat lagi menuju ke Jamarot untuk melempar jumroh ula, wusta, akobah 7, 7, 7. Kembali ke Mina. Bagi yang mengambil nafar awal, ya, maka dia balik ke kota Mekah, ke hotel. Balik ke hotel untuk persiapan tawaf ifadah, sa'i dan syukur penutup dari ibadah haji. Bagi yang kepengen nginep lagi sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ya nggak apa-apa. Kalau junah kali nggak apa-apa. Maka tanggal 13 Dzulhijjah nginep lagi di Mina, ke Jamarot lagi melempar jumroh ula, akobah, namanya nafar sani. Di nafar ula itu sampai dengan tanggal 12 Dzulhijjah nginep di Mina. Kalau nafar sani sampai tanggal 13 Dzulhijjah nginep di Mina. Kemudian balik ke kota Mekah, yang persiapan melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan syukur. Ini juga tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hajinya nggak sah. Nah, setelah tawaf ifadah, sa'i dan syukur, maka jamaah haji kemudian melakukan tahallul sani, tahallul yang kedua, maka selesailah ibadah hajinya itu. Nah, terus hanya tanggal 8 Tarbiyah, 9 Arafah, 10 Idul Adha, 11, 12, 13, 14 selesai jamaah ibadah haji. Loh kok sampai suwe Ustaz? Yo antrine suwe jenengan. Antrine suwe bayare yo larang. Nek grup pitung dino kan yo percuma. Makanya kemudian diganti 40 hari. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, memang saya berpikir ibadah haji itu panggilan memang. Panggilan. Tetapi tentu ada perantaranya. Perantaranya setelah sunatullah ya nafas dan sebagainya. Saya punya teman. Ini baru berangkat. Dia itu sudah dipanggil itu berangkat tahun 2018. Kemudian ngomong sama saya, "Pulau tunda dulu mau Ustaz, kepengin bareng ngambil bojo pulau. Bojomu kapan? Tahun depan." Jadi dia kepengin sama-sama dengan isinya. Tahun 2019 isinya sudah kuotanya sudah masuk, ternyata isinya sakit nggak bisa berangkat. Terpaksa dia nggak berangkat. Ya. Kemudian tahun 2020 ada COVID,
Ya, COVID. Kemudian tahun 2020 berapa? 22. Ternyata ibadahnya ON-nya naik. Loh, gak budak-budak. Akhirnya kemarin dia berangkat sendirian. Ya, dia dipaksa tak akan kapan dia apa saja. Berarti bismillah. Nah, jamaah rahimakumullah, ini sebagai gambaran bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Syawal itu adalah bulan haji. Baik, sebagai pengajar kita, baik kita semangat dan paham tentang ritual ibadah haji. Baik, jamaah rahimakumullah, kita akan ngaji tentang wasiat Rasulullah kepada sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud dan At-Tirmidzi. Dalam satu kesempatan Rasul itu memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau bersabda, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku itu betul-betul mencintai kamu. Ya Mu'adz, demi Allah, aku ini betul-betul mencintai kamu. Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ini sampai seperti itu mencintai sahabatnya. Ini udah biasa seperti itu. Kalau kita kan nggak biasa. Ya. Pak Win, aku cinta pada kamu. Wih, lesbi sama udah biasa katanya. Kemudian beliau berwasiat, ya Mu'adz, ini usika la tad'ahunna fi kulli duburi shalah. Aku wasiat kepada engkau tentang doa, jangan kamu tinggalkan setiap ba'da sholat. Ini wasiat Rasulullah khusus untuk Mu'adz, dan kemudian Mu'adz pun menyebarkan kepada yang lainnya. Apa doanya jamaah rahimakumullah? Sangat sederhana tapi dahsyat. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai membuat bab sendiri dalam kitab Zadul Ma'ad. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa ya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri wa husni ibadati. Duh Gusti Allah, tolonglah aku untuk selalu istiqomah ingat kepada Engkau. Tolonglah aku ya Allah untuk pandai menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Dan tolong aku ya Allah untuk jadi hamba Allah yang ketika beribadah itu ibadah yang terbaik, husni ibadah. Jadi ada 3 muatan penting jemaah rahimahullah. Ibnu al-Jauziyah sampai mengatakan seperti ini, bahwa Ra'sul Din, ya, puncaknya agama itu adalah az-zikru wa syukur, kata beliau. Ya, puncak agama itu adalah zikir dan syukur. Ini penting jemaah rahimakumullah, karena amalan yang paling mudah kita ucapkan adalah berzikir. Makanya Allah sampai mengatakan seperti ini, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada aku, pasti aku akan ingat kepada engkau. Banyak zikir-zikir yang bisa kita pergunakan untuk menguatkan iman kita jemaah rahimakumullah. Karena lisan ini, ya, ini saya ulangi lagi, kalau tidak kita pergunakan untuk hal yang baik, itu berbahaya. Maka Rasul mengatakan seperti ini, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi illa balan. Omongan jamaah. Ya, zikir itu kan omongan. Sesungguhnya ada seorang hamba Allah, dia itu berbicara bi kalimatin, kelawan setunggal kalimat, mengucapkan hanya 1 kalimat saja. La yulqi ila balan, tidaklah dia mengucapkan kecuali hanya syukur jeplak. Balan itu syukur nggak ada beban, ngomong sakar pede. Ya. Ini kalau omongan kita nggak kita berpikir lebih panjang, bahaya. Menurut kata Rasul, omongan yang seperti itu yahdi ila jahannam, bisa mengakibatkan orang tersebut masuk ke neraka jahanam. Tapi sebaliknya, ada orang yang ngomong, omongannya juga remeh, yahdi ilal jannah,
bisa menghantarkan dia masuk surga. Apa itu? Zikir, berzikir. Misalkan kalimatani khafifatani 'inda rahman sakilatani 'inda mizan. Kalimatani, dua kalimat yang khafifatani 'inda mizan, sangat ringan di lisan, ya. Tapi sakilani 'inda mizan, berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Di lisan ringan tapi di Allah sangat berat. Kalimat apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bahkan Rasul bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Setiap hari dia mengucapkan itu 100 kali. Gampang kan? Ping 100 jamaah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa kan? Kan berangkat dari Al-Basit ke Pasar Tanjung ke Jamotorat, la ilaha illallah. Ping 100 bulan itu. Ya. Apa kata Rasulullah? Maka bahumiyat mi'ata syai'ati. Ya. Allah akan hapus 100 dosa-dosa kita. Dan Allah akan melipat gandakan 100 amal-amal soleh kita, dan Allah akan menjaga diri kita dari godaan setan sampai dengan malam hari, sampai dengan pagi hari. Ini istimewa jemaah rahimah. Makanya kita usahakan lisan kita itu banyak berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur. Apa syukur itu? Syukur itu adalah tasarrufun nikmat li ziyadati ta'am, mempergunakan nikmat untuk menambah ketaatan. Kita ini kalau sakit itu baru merasa, masya Allah, nikmatnya sehat. Hari Sabtu kemarin, ya, kita kan ada acara halal bihalal di Sidoarjo dengan Ustaz Adi Dayat. Saya diperiksa, Ustaz, periksa darah. Darahnya diperiksa Mas, lengkap. Ternyata masya Allah, ya, gulanya normal, kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, loh masya Allah. Maka nih kaki itu linu. Malamnya saya nggak bisa jalan karena memang saya belum apa ya, mencegah pantangan, wes los aja. Malamnya saya nggak bisa jalan. Padahal hari Ahad pagi saya ngisi Ahad pagi di Ngempol, pincang kaki saya. Hak ini, nggak bisa jalan saya. Nangis saya, ya Allah, nggak bisa gimana? Kaki saya bengkak besar. Akhirnya kemudian ketemu dokter. Saya nggak berani nemuin dokter Heru. Kalau dokter Heru saya masih marah-marahin. Temannya, dokter Swito. Begini aja Ustaz. Mulai hari ini tetarak makan. Jangan makan nasi. Makan apa dok? Nasi jagung. Ojo makan gorengan. Ojo makan tepung-tepungan. Waduh, ini makanan kesukaan saya semua ini. Alhamdulillah jamaah rahimahullah, 1 pekan saya itu ngikutin itu. Saya ini gak makan nasi, gak makan daging-dagingan, nasi jagung saya itu. Kemudian gak makan gorengan, kempes saya ini normal lagi, alhamdulillah ya. Normal lagi tanpa obat, alhamdulillah ya. Makanya sakit-sakit seperti itu. Lah jilalah kemarin ngisi pengajian, pas makan ilat kecakot. Nah, sekarang saya ini sariwan di bawah lidah. Ini jamaah rahimahullah, kalau kita merasakan sakit itu, ya Allah, ketika sembuh itu nikmatnya luar biasa. Makanya kita harus banyak bersyukur ketika dalam kondisi sehat, maka optimalkanlah amal-amal soleh. Kalau sudah sakit, ya Allah, nggak bisa. 2 hari saya itu tersiksa. Sholat itu nggak bisa sujud normal, duduk nggak normal, nggak bisa saya itu. Di kantor itu saya paksa jalannya itu normal supaya nggak memalukan yang lain, nggak malu ya nggak bisa. Saya pulang duluan, enggak. Alhamdulillah. Makanya yang kolesterol tinggi, asam tinggi, ayo makan sekompok, sekompok, nasi jagung, jangan makan gorengan,
Jangan makan tepung-tepungan, ya Allah ya. Yes, Bismillah. Kemudian jangan pernah minum yang legi-legi. Ya. Kalau membuat kopi, kopinya yang pahit tanpa gula. Yes. Ini bentuk syukur kita untuk menjaga kesehatan kita. Fa'ina sehata tajul marot, kata para pejuang ke Arab. Sesungguhnya kesehatan ini adalah permata atau mahkota bagi orang yang sakit. Ya. Kita akan merasa bersyukur kalau kita ini sehat. Pun. Nah, yang ketiga yaitu husni ibadah. Nah, ini agak penting yang perlu kita bahas. Sama rahimahullah. Kita ini beribadah itu harus memenuhi 3 syarat utama supaya masuk dalam kategori husni ibadah. Ibadah kita yang baik. Yang pertama tentunya niatnya harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, Allah enggak akan nerima. Ikhlas itu yang tahu adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain enggak berhak untuk menjustifikasi kita enggak ikhlas, enggak berhak. Ya, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda orang enggak ikhlas itu adalah al-mannan, yaitu suka mungkit-mungkit pemberian. Itu enggak ikhlas itu. Ya, nah wis dikekne yo lupakan. Yang pertama, yang kedua jamaah rahimahullah, ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Enggak boleh kita tambah-tambahi, enggak boleh kita kurang-kurangi, enggak boleh kita rekayasa. Kalau istilahnya orang Mojokerto cukup copy paste. Man amila amalan falisalu amruna fawarodun. Barang siapa yang beramal dan amal itu bukan dari kami, maka amal itu tertolak. Di surat Al-Kahfi juga disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal. Muhammad, katakan kepada mereka, maukah engkau aku tunjukkan orang-orang yang akhsarina a'malan, orang-orang yang paling rugi dalam beramal. Ada orang beramal tapi Allah katakan akhsarin, paling rugi. Kok bisa? Beramal kok rugi? Mesti dia beramal dapat pahala, tapi ini beramal kok rugi. Karena apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Itu orang-orang yang dhalla, yang sesat amalnya. Kullu bid'atin dolar. Jadi amalnya sesat, nggak ada sumber dalilnya. Tapi anehnya kata Allah, wahum yaksabuna annahum yuhsinu sun'ah. Mereka beranggapan oh ini amal api, beranggapan ini adalah amal yang baik. Tapi kata Allah, dollah, amalmu sesat. Tapi kamu beranggap yuhsinuna a'mal, ini amal yang paling baik. Ini jamaah rahimahullah. Ya, maka kalau kita beramal nggak usah neko-neko, cukup sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Selesai. Puasa juga demikian. Kalau nggak bisa puasa Ayyamul Bid, cukup puasa Senin Kamis, nggak usah ditambahkan puasa-puasa yang lain. Sholat juga demikian. Sholat yang paling utama ba'da maktubat adalah sholat qiyamul lail. Ya, bukan sholat yang lain. Sholat nisfu Sya'ban, sholat macam-macam, ya, nggak usah. Kemudian yang ketiga jamaah rahimahullah, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita ini beramal, kudu bersungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah, ya bersungguh-sungguh. Makanya kita lihat Rasulullah itu sampai menggambarkan ada orang sholat itu, dia ikhlas sholatnya. Sholatnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tapi dia malas, gak bersungguh-sungguh. Maka Rasul katakan, inna rajula la yusolli sholatan sittina salatan la tuqbal sholatuh. Ada orang itu 60 tahun dia sholat, 60 tahun dia sholat jamaah, la tuqbal sholatuh, tapi satu pun tidak Allah terima sholatnya. Kenapa demikian? Gak sungguh-sungguh. Fa innahu yutimmu ruku'ahu wal yutimmu sujudahu.
Yutimu sujudahu wal yutimu ruku'ahu. Ya karena dia banyak asal-asalan, enggak sungguh-sungguh. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Ya, asal-asalan sholatnya. Nah, makanya Allah gambarkan orang seperti ini, orang yang di akhirat kelak mendapatkan kabar gembira namanya wail, ya, neraka wail. Bagi orang-orang yang sholatnya itu lalai. Ibnu Abbas ditanya, apa sih wail itu? Dia mengatakan, wadin fi jahannam, ya, ba'id qa'ruhu madinur rihu. Wail itu adalah satu lembah di neraka jahanam yang sangat dalam sekali, kemudian baunya busuk, namanya wail. Itu tempatnya orang-orang yang fi sholatihim sahur, lalai sholat. Makanya kalau kita beramal yang bersungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Ini jamaah rahimakumullah, ya, wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal agar berdoa dengan doa ini setiap ba'da sholat maktubat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, mudah bermanfaat. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.